warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Sri Fatmawati dari SDN Sarjana 2, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan hari ini, mari kita belajar mengenai IPAS kelas 6 SD tentang bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Topik A, rangka, sendi, otot, aktor di balik tubuh kita. Adapun sasaran video ini yaitu siswa-siswi kelas 6 jenjang sekolah dasar. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu mengetahui bagaimana tubuh manusia dapat bergerak dan peserta didik mampu mengetahui macam kerangka, sendi dan juga otot. Untuk dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita dilengkapi dengan sistem gerak yang terdiri atas kerangka, sendi, dan juga otot. Lalu, bagaimana rangka, sendi, dan otot mengatur gerak tubuh kita? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu rangka. Kerangka adalah alat gerak pasif. Kerangka manusia tersusun dari 206 tulang. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sendi. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka yang dikendalikan oleh sistem saraf. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung. Yang kedua, ada sendi. Berdasarkan jenis geraknya, sendi di dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sinartrosis atau sendi mati atau dikenal juga dengan sendi fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan 2 tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak yang disebut satura dan sendi penghubung gigi dan tengkorak yang disebut gomfosis. Yang kedua adalah amfiartrosis atau sendi kaku. Yang dimaksud dengan sendi kaku di sini adalah sendi yang memungkinkan pergerakan walaupun sifatnya terbatas. Contohnya, sendi pada ruas tulang belakang dan simfisis pada pinggul. Yang ketiga yaitu diartrosis atau sendi gerak atau dikenal dengan sendi sinovial. Sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya, sendi pada bahu dan lutut. Berdasarkan arah geraknya, sendi dibedakan menjadi 6. Yang pertama, sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Dan yang ketiga, ada otot. Otot adalah alat gerak aktif. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan. Tulang-tulang dibutuhkan bisa bergerak dikarenakan otot. Otot memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang ketiga, elastisitas atau otot bisa kembali ke ukuran semula. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Pertama, otot polos. Bentuk ototnya gelondong, seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari dan tanpa diperintahkan. Terdapat pada seluruh pencernaan, pembuluh darah, saluran pernafasan, dan sebagainya. Saat bernafas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Yang kedua yaitu otot lurik. Bentuknya serabut seperti serabut kabel, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar.
Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Dan yang ketiga, yaitu otot jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa kita perintahkan. Saat tidur, makan atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.